اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن معاملتك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami cintai, kami muliakan para jamaah masjid Darul Taqib, insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana rutin setiap malam Kamis kedua dan keempat kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib dari karya Abu Ya Said Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang mana kita sudah sampai pada babu ma yuqalu qabla dukhulil khala' wa ba'da al-khuruj minhu, yaitu bab apa yang diucapkan sebelum masuk kamar mandi dan juga setelah keluar kamar mandi. Wa tarhib, dan ancaman min ta'khiril ghusl, ancaman daripada menunda-nunda mandi wajib, menunda-nunda mandi besar. Jadi kajian kita ini anjuran ancaman, anjuran ancaman, anjuran ancaman. Itu saja dua itu. Pertama, hadis pertama di sini ada 3 hadis. Qala al-musannif rahimahullah taala rahmatul abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid darin amin ila qawlihi an Anas radhiyallahu anhu an sayyidina Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala', apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar kecil, qala, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Rawahul Bukhari. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, itu Anas bin Malik Al-Ansari, dari sahabat Ansar. Beliau ini adalah salah satu daripada khadim Nabi. Khadim ini adalah orang yang selalu berkhidmah, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyiapkan sendalnya, yang menyiapkan makanannya, yang menyiapkan pakaiannya. Ya, itu diantaranya sahabat Anas bin Malik ini. Dan beliau salah satu orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis setelah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setelah Abu Hurairah, kalau Sayyidina Abu Hurairah kalau nggak salah 5.000 atau 6.000 lebih beliau meriwayatkan hadis. Padahal Sayyidina Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam, mungkin tahun ke-7 atau tahun ke-8. Tapi paling banyak dalam meriwayatkan hadis, dikarenakan beliau itu didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan hadiah dari Nabi. Hadiahnya apa? Selendang yang berwarna hijau. Jadi selendang yang dipakai Nabi dikasihkan kepada sahabat Abu Hurairah, lalu dicium sama Abu Hurairah, maka semenjak itu beliau diberikan pemahaman yang kuat, pemahafalan yang kuat Sayyidina Abu Hurairah, sehingga beliau menghafal lebih daripada 5.000 atau 6.000 hadis kurang lebih, saya lupa. Beliau ini ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah orang yang tinggalnya di masjid. Itu namanya ahlus suffah. Karena dulu orang, kalau dulu di zaman Nabi masuk Islam, mereka diusir dari rumah tangganya, diusir dari kampungnya, sehingga mereka hijrah, mereka ke Madinah bertemu Nabi SAW. Mereka nggak ada tempat tinggal, sehingga mereka hidupnya di dalam masjid. Itu namanya ahlus suffah. Tapi mereka di masjid, mereka beribadah, mereka belajar, mereka mengajar, mereka sholat, mereka membaca Al-Quran. Dan dari mana mereka makan? Dari tetangga atau dari dana masjid pada zaman tersebut. Nah, sekarang diikuti metode ini,
oleh kawan-kawan kita daripada ikhwan jamaah tabligh. Jamaah tabligh ikut metode ini, Ahlus Suffah, dakwah di masjid mukim. Boleh atau tidak? Boleh. Selama dia di dalam masjid itu dia beribadah, dia tidak mengotori masjid. Boleh. Dia beriktikaf di situ, dia mengajar di situ. Bahkan bagus, kita apresiasi karena mereka meramaikan masjid. Nah, itu mereka mengikuti metode dakwah Ahlus Suffah. Adapun adalah beberapa oknum-oknum daripada mereka yang mungkin baru ikut-ikut sehingga kesannya kotor, masaknya di masjid, cuci baju di masjid dan lain sebagainya. Nah, ini hanya oknum saja. Oknum tidak bisa kita langsung salahkan semuanya. Waduh, ini kacau ini gini. Oh, nggak bisa. Justru oknum itu yang harus kita nasihati, yang harus kita kasih tahu. Nah, ini luar biasa hadirin sekalian. Itu Sayyidina Abu Hurairah. Nah, Anas bin Malik sama. Beliau ini termasuk salah satu orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Anas bin Malik ini, ya. Nah, itu beliau karena beliau itu selalu mulazim. Mulazim itu yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengikuti Nabi, maka Sayyidina Anas ini tahu apa yang diucapkan Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, termasuk ketika Nabi masuk WC. Ini kan perkara apa istilahnya? Perkara yang sensitif. Nah, tapi perlu kita ketahui karena Nabi adalah sumber rujukan kita. Maka karena sahabat Anas ini selalu bersama Nabi, beliau tahu Nabi itu kalau mau masuk WC, Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki. Khubuth, setan laki-laki, khaba'ith, setan perempuan. Kenapa? Karena kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya jin. Makanya kata ulama, makruh berlama-lama di kamar mandi. Nah, ini kita tak ada lama di kamar mandi sambil merokok ya. Allah nikmat gitu Bapak. Nah, ini makruh Pak, lama-lama di kamar mandi. Kalau mau merokok ngapain di luar kamar mandi, jangan di dalam kamar mandi. Apalagi sambil cari ilham, bisa dapat ilham ya. Ada apa namanya film itu, sutradaranya bingung nyari ide. Orang nyari ide inspirasi pergi ke bukit apa gitu, dia enggak, dia ke WC buang air dapat ilham, dapat skenario, dapat cerita. Ini ada akhirnya skenario filmnya setan semua karena ilhamnya dari setan. Karena WC itu tempat setan, tempat jin. WC itu tempat jin, markasnya jin. Maka kita itu berlindung kepada Allah dari godaan jin, jin laki-laki maupun jin perempuan. Yang pertama, yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar kita tidak mencelakai jin. Jin ini ya memang gimana ya, rumah itu memang rumah kita, WC kita bangun dengan duit sendiri. Tapi ya mereka datang nginap di situ, mau ngusir nggak bisa ya. Nah, nanti kalau kita nggak baca doa, kita buang air kena anaknya. Kita buang air kecil atau air besar kena istrinya, ngamuk terjin dibalas gitu. Nah, kita baca doa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan ini pernah terjadi dulu di zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid, Situ Durar. Di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada orang, ya kalau sekarang ini kayak supir truk itulah. Kalau dulu apa istilahnya? Tukang bawa barang, cuma pakai otak, kayak kuda gitu, pakai gerobak, jadi tarik pakai otak. Mau pipis, biasalah pipis ya, merangkang kulit bangunan, berhenti samping jalan, ya cukup berdiri mancar kan. Dia kencingnya itu di atas lubang, dia kira itu lubang ular. Ah, mampus kau katanya, ini lubang ular nih, rasain biar mati kau di dalam. Ternyata bukan lubang ular, ternyata itu rumahnya jin. Bapaknya lagi keluar, di dalam ada anak istrinya mati gara-gara dikencingin orang tersebut. Begitu bapak jinnya balik, ngamuk dia. Anak istrinya meninggal dikencingin. Akhirnya mohon maaf, kemaluannya diambil sama jin. Begitu dia sadar, hilang kemaluannya, nangis dia ketakutan. Oh gimana ini? Nangis akhirnya datang kepada Habib Ali Al-Habsyi Situ Durar. Ya Habib,
anak dapat musibah. Kenapa? Tadi anak buang air pas anak mau cebok, alat vital anak hilang, nggak tahu kemana gimana ini. Bangsa ini. Nggak lama kemudian karena Habib Habsyi waliullah. Nggak lama kemudian datang jin lagi. Ya Habib, saya yang ambil punya dia. Terkejut Habib. Kenapa kau ambil? Ini punya manusia. Apa gunanya ngambil begituan? Ini orang kurang ajar Habib. Masa dia buang air di atas rumah saya? Akhirnya anak istri saya mati. Dia mengamuk saya. Akhirnya diceritain, kamu tadi buang air di atas rumah jin, gini. Akhirnya laki-laki tersebut minta ampun, minta maaf, taubatan, betul-betul minta maaf. Akhirnya jin tersebut mau mengembalikan. Sama Habib Adil Habsyi kasih siwak. Nah, ini siwak mau pergi ke belakang, kamu tancapkan di daerah situ, insya Allah balik lagi. Akhirnya diambil siwak Habib Adil Habsyi, ditancapkan, balik lagi. Nah, ini cerita terjadi di zaman Habib Adil Habsyi. Makanya jangan jangan sembarangan buang air itu. Maka di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahaskan nggak boleh buang air di tempat teduh orang, nggak boleh buang air di atas genangan air yang masdud itu yang sumbat, jangan. Kecuali kata ulama boleh kita buang air di tempat yang biasa orang berteduh atau nongkrong, boleh kalau tempat tersebut digunakan untuk maksiat, digunakan judi, digunakan mabuk, digunakan narkoba. Ini diusir-usir nggak kabur-kabur ini, diusir-usir nggak lari-lari ini. Akhirnya dikencingin aja. Kalau dikencingin kan, waduh bawa mesin nggak jadi mabuk, waduh ada kotorannya nggak jadi dia judi. Nah kalau misalkan model begini boleh kata ulama ya. Tapi kalau nggak ada ajat seperti itu jangan. Nah, ini dulu di kampung saya di Tanjung sana begini cara orang kampung. Kalau di tempat nongkrong itu pos jaga itu main kabur ya, mau anu ya, habis lah. Orang dulu itu dikencingkan ya, biar tidak terjadi perbuatan maksiat. Kalau dalam model begini kata ulama boleh. Selain ini tidak boleh. Itu juga di di tempat air yang genang atau air yang tersumbat, tidak boleh buang air di situ. Ya karena menggenang nggak ngalir, dia bau ya. Nah, itu adab-adab luar biasa Islam. Tidak hanya membaca doa, Islam mengajarkan kita apa? Pakai masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bahkan disunahkan di kamar mandi itu pakai sendal, pakai songkok, atau memakai sesuatu yang menutupi arah bawah dan menutupi arah atas. Kenapa? Karena setan jin itu masuk ke tubuh itu dari atas dan dari bawah. Makanya kalau ada orang kesurupan kan diruqyah ya. Nah itu coba lihat diruqyah. Pasti yang dipegang kepala, ubun-ubun atau jempol kakinya. Kecuali kalau santet misalkan ada di pura nanti lain lagi. Tapi kalau kesurupan itu kok nggak jempol kaki, dia ubun-ubunnya itu yang ditekan, karena itu jalur keluar masuknya jin. Makanya ketika kita masuk kamar mandi tutup itu bawah dan atas, maksudnya kaki dan kepalanya. Kaki pakai sendal, belilah sendal WC atau sendal jepit ya. Nah, kepalanya pakai songkok. Kata ulama, ini kata ulama, kalau misalkan kita lupa pakai songkok di kamar mandi itu, saking dianjurkannya, disunahkannya harus pakai penutup kepala, tutup pakai tangan. Misalkan kita masuk kamar mandi, ada sendal, lupa ya Allah lupa pakai songkok, nggak mungkin kan kita keluar, udah PW udah di dalam, pakai tangan tutup. Atau kalau misalkan ada tisu, ada serbet, ambil tutup di atas. Saking dianjurkannya. Itu adab di kamar mandi, luar biasa Islam mengatur. Lalu ketika kita istinja, wah pertemuan sebelumnya sudah saya bahas, ya kan? Cara istinja yang baik di dalam Islam. Lalu kita diajarkan doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal wahish. Itu doa dari Nabi semua. Lalu kita keluar pun di sini disebutkan juga pakai kaki kanan dan membaca doa lagi. Luar biasa, masuk WC aja kita itu ada doanya. Apalagi masuk rumah, masuk masjid, masuk kuburan, maksudnya pemakaman kuburan maksudnya, masuk pasar,
masuk mobil ada doa, semua ada doanya. Kalau masuk WC aja diajarkan oleh Nabi SAW, apalagi perkara yang lebih besar. Karena WC itu perkara yang kecil, perkara sepele, perkara najis, itu diatur di dalam Islam. Makanya para sahabat Nabi SAW berkata, alamana Nabi SAW kullal umur hatta umurul haram. Nabi itu mengajarkan kepada kami segala sesuatu diajarkan, sampai umurul haram, perkara buang air pun diajarkan. Hebatnya agama kita ini kan? Sampai masuk WC pun diajarkan. WC. Nah, ini luar biasa, sunnah. Hadis berikutnya, an Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal qala, apabila Nabi itu keluar dari kamar mandi, qala, beliau membaca, beliau berkata, ghufranak, ya Allah ampunan, atau ampuni dosa. Baca pendek doang, ghufranak. Maknanya panjang, tapi udah pendek aja, ghufranak itu. Pakai kaki kanan. Ketika kita mengeluarkan kaki kanan langsung baca ghufranak, selesai. Dan juga di kamar mandi ini tidak boleh mengucapkan lafaz Allah atau lafaz Nabi Muhammad, tidak boleh. Kalau kita melafazkan mungkin jarang terjadi ya, kecuali keceplosan misalkan. Kamar mandi tiba-tiba ada tikus jatuh, Allah Akbar, namanya keceplosan. Mutar ini HP, wah ini anak-anak muda ini, waduh, udah apalagi ada wifi di rumahnya, sambil buang air, sambil internet browsing, wah buka YouTube, buka Instagram, buka galeri video, tapi masya Allah yang ditonton ceramah, misalkan ceramahnya nyebut nama Allah, Allah Taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi SAW. Ini sambil buang air nih. Gimana hukumnya? Haram. Karena menyebut nama Allah di dalam kamar mandi tidak boleh. Karena di kamar mandi ini tempat yang kotor, tempat ini nama Allah, nama yang suci. Termasuklah membawa tulisan-tulisan, baik itu apalagi Al-Quran ya. Al-Quran atau kertas. Kertasnya ada Bismillahirrahmanirrahim atau apalah, apa namanya, ayat Allah atau hadis atau nama Nabi Muhammad. Wah, cincinnya nih ada, kan ada tuh cincin nama Allah, nama Nabi Muhammad, Allah Rasul Muhammad. Tidak boleh, harus dicopot sebelum masuk kamar mandi. Harus Al-Qurannya ditaruh, harus kertasnya ditaruh di luar kamar mandi. Nggak boleh masuk kamar mandi. Kalau masuk, misalkan bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Udah kadung masuk nih, pas buka baju, waduh ada anunya, ada surat-surat, ada Bismillah, ada ayat Allah. Kalau bisa kita keluar, taruh keluar, harus keluar. Kalau nggak bisa bagaimana? Digenggam, kata ulama. Digenggam, misalkan cincin nih, waduh udah kadung kebuang ini, nanggung ini. Nah, dilepas cincinnya, digenggam di tangan, jangan sampai kebuka. Karena nama Allah itu nama yang suci. Ada yang bertanya kepada saya, Habib, kalau misalkan HP ini kan ada Al-Qurannya, boleh nggak bawa kamar mandi? Ini kan HP ada Al-Quran, kan canggih sekarang, Al-Qurannya Android. Boleh nggak bawa kamar mandi? Kalau tidak kita buka aplikasinya tersebut, maka boleh kita bawa. Jadi dalam keadaan off Al-Qurannya, boleh. Ini hukumnya seperti barang biasa. Tapi kalau dalam keadaan on, aplikasinya itu kita buka on, terbuka dia, berjalan aplikasinya, maka haram kita membawa masuk HP tersebut. Harus dimatikan aplikasinya atau kita taruh di luar HP. Jadi bukan berarti bukan ada aplikasi Quran, tidak boleh, tidak. Contohnya bagaimana? Otak kita ini. Otak kita ini kan ada hafal Qurannya, ada Fatihahnya, ada Al-Ikhlasnya, ada Muawwidzatinnya, ada ayat kursinya. Apa ketika kita mau masuk kamar mandi, otak kita taruh luar dulu? Karena di otak kita ada bacaan Al-Qurannya. Kan tidak. Masuk aja, kecuali kalau kita lafazkan, kita baru tidak boleh, haram hukum. Ini diajarkan di dalam Islam. Adab-adab masuk ke dalam kamar mandi. Subhanallah, maha suci Allah, luar biasa agama kita ya, luar biasa. Ini menambah kecintaan kita kepada agama kita sendiri.
Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, dikeluarkan dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah SWT meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun, ada 3 golongan, la taqrabuhumul malaikah, malaikat tidak akan mendekatinya. 3 golongan malaikat tidak akan mendekatinya, kecuali 3 malaikat. Malaikat rakib, malaikat atid, semua malaikat maut. Ini tetap ikut ini. Maksudnya malaikat apa di sini? Malaikat rahmat tidak mau dekat sama dia. Malaikat hafadzah itu malaikat yang menjaga kita. Kita ini dijaga, Pak, sama malaikat. Dijaga itu. Coba bayangkan kita tidur, ya bisa aja kan semut masuk ke hidung, nyamuk masuk ke lubang telinga, apalagi ada hewan yang suka masuk ke dalam telinga kan. Tapi kok bisa nggak masuk? Dijaga sama malaikat. Jadi kita ini dijaga sama malaikat. Namanya malaikat hafadzah. Tapi 3 golongan ini tidak akan didekati oleh malaikat. Siapa itu? Yang pertama yaitu orang junub. Orang junub ini tidak akan didekati malaikat. Tidak akan sampai dia bersuci. Makanya begitu kita junub, baik itu junubnya dengan mandi basah atau maaf selepas berhubungan suami istri, langsung mandi. Malas Pak Ustaz, malam ini sejuk, nanti Allah dekat-dekat subuh. Iya kalau bangun, kalau tak bangun makin subuh makin sejuk ya, itu setan itu. Malam jam 11 nanti ya, jam 3:30 mau subuh mau mandi, lupa subuh hujan. Kamar AC, apa tara dingin, malas mandi, akhirnya subuhnya bablas. Ini malaikat tidak dekat nih orang junub ini. Ustaz, ya ini Islam mengajarkan nih, mohon maaf nih Ustaz, kita habis berhubungan badan, ya, lalu kita dianjurkan untuk mandi segera, iya, tapi kepengen main lagi Ustaz, kan ribet akhirnya hubungan, lalu kita junub mandi hubungan lagi, mandi capek Ustaz. Mending nanti aja, udah 2 atau 3 kali bisa. Ada yang bertanya pada saya itu, biasalah pengantin baru, 2 atau 3 kali mandi, baru 2-3 kali berhubungan, baru habis itu kita mandi. Boleh nggak Pak Ustaz? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi kata ulama dianjurkan setelah berhubungan pertama, lalu kan nunggu nih, ada jeda untuk melakukan hubungan kedua, dan kita malas mandi karena nanggung, bentar lagi mau pelai lagi, maka kata ulama dianjurkan berwudu, disunahkan berwudu. Jadi berwudu, malas mandi, soalnya bertagi mau anu lagi, wudu, sunahkan wudu. Itu minimal untuk menangkal malaikat tidak jauh dari kita. Ini diajarkan Nabi SAW, sunnah berwudu, hubungan, masih mau anu lagi, misalkan wudu lagi, malas mandi ini, bentar lagi pelai lagi, wudu. Jangan anu, tapi dianjurkan mandilah, tetap mandi wajib. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Waduh, panjang lebar ini sampai jam 8 nggak selesai. Hikmah kenapa sih kalau harus mandi? Itu diatur dalam Islam. Hikmahnya ada. Jangan kita mikir kenapa ya kalau kencing itu nggak wajib mandi, kalau keluar wajib mandi. Kenapa Islam ini ribet-ribet? Kenapa habis hubungan badan itu harus mandi? Kan cukup cuci muka, cukup sekali. Kenapa harus mandi? Pakai niat lagi. Itu ada hikmahnya Pak. Jangan main-main dengan syariat. Allah sudah mengatur itu semua. Itu ada hikmah di balik itu semua. Ya, cuman karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu yang kita punya, ya nggak bisa. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan saya bahas hikmah tentang mandi junub itu apa. Lalu yang kedua, sakran, orang gila. Gila, orang mabuk. Mabuknya karena mabuk minum, sakran namanya. Kecuali kalau mabuk karena mabuk wirid itu nendai. Ini mabuk minum teler, ini malaikat tidak mau dekat. Gimana mau dekat, yang mulutnya bau setan nih, gimana mau dekat ya? Kita aja nggak mau dekat. Ini orang mabuk nggak akan didekati malaikat. Lalu yang ketiga, ini yang banyak nih. Apa? Wal mutadammih bil khuluq, orang yang memakai minyak wangi wanita. Maksudnya minyak wangi wanita di sini apa? Tidak semua minyak wangi. Apa berarti perempuan tak boleh pakai minyak wangi gitu? Bukan.
Maksudnya, yang dimaksudkan dalam hadis ini, minyak wangi wanita yang bisa menyedot laki-laki yang bukan mahram. Yang bikin laki-laki bukan mahram bikin teler dengan mencium aroma. Ini yang dilaknat oleh Allah. Disebutkan di ta'liq nomor 2. Al-mutalabbiqat tayyib ma'rufun rukiba min za'faran wa min sya'nin nisa, yang biasa dipakai perempuan. Fahaula fi suhtillah, fahaula fi sahtillah. Mereka itu berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Fi suhtillah ya. Fahaula fi suhtillah. Mereka itu berada dalam murka Allah wa ghadabih, dan dalam kemarahan Allah, hatta yatubu, sampai mereka bertaubat. Tapi kalau minyak wanginya untuk suaminya, minyak wanginya untuk kalangan perempuan saja, tidak apa-apa. Apalagi suami juga, jangan pula lepas pengajian ini lalu istri kita bawa mau pula. Apa pula? Tak boleh pakai minyak wangi, nanti dilaknat malaikat. Oh tidak, bukan itu maksud saya. Maksudnya minyak wangi yang bisa menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram, itu yang dilaknat Allah. Kita sering kan, apalagi dulu waktu saya masih pakai motor itu, pakai motor tiba-tiba disalip perempuan. Wah, ya Allah. Kita masih di Darul Mutakin, motor perempuan di Masjid Saiful Islam, baunya masih kecium. Tah minyak wangi apa itu? Pernah nggak? Pernah cium nggak? Minyak wangi apa itu? Murah itu, 10.000, 20.000 doang. Inilah yang dilaknat Allah. Inilah yang tidak mau dideketin malaikat, minyak wangi model begini. Karena dia pakai agar laki-laki yang bukan mahram bau. Itu bau setan itu. Akhirnya kita mikirnya nggak enak-enak. Ini nampak cantik perempuan nih. Sekali kita tengok rupa buruk kan. Cuma itu gara-gara minyak wangi itu. Karena perempuan itu 70 setannya 70. Bukan berarti perempuan itu banyak setan, bukan. Daya tariknya, maksudnya itu daya tarik perempuan itu. Kita pakai minyak wangi belum tentu. Nah, ini yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat tidak mau dekat. Ya kalau malaikat tidak mau dekat, yang tidak mau dekat itu malaikat rahmat. Ya berarti bisa jadi kapan saja dia dapat bala. Dia dapat musibah, entah dia pakai motor minyak wangi itu tiba-tiba ditabrak orang, entah dia dirampok atau dibegal, entah macam-macam. Kenapa? Malaikat yang menjaga dia tidak ada, malaikat rahmatnya tidak ada. Akhirnya bala turun. Ini model 3 orang seperti itu. Nah, makanya kalau junub itu udahlah cepat-cepat mandi saja. Langsung mandi yang junub ini. Apalagi kalau udah tua-tua, yang ketua ini kan, kita udah tua ya cukup sekali ya, kan begitu. Dia langsung mandi. Jangan nunggu nanti. Kalau pengantin baru, masya Allah, luar biasa pengantin baru ya. Sampai kata ulama, la waja'a ka waja'id durus, wala farha ka farhin arus. Enggak ada sakit yang lebih sakit daripada sakit gigi. Sakit gigi itu sakit Pak ya. La waja'a ka waja'id durus, la waja'a ka waja'id durus, tidak ada sakit seperti sakit gigi, wala farha ka farhin arus, dan tidak ada bahagia yang melebihi bahagia pengantin baru. Walaupun dari 50 tahun kalau kawin baru ya tetap bahagia. Nah, ini Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Bazzar bi isnad sahih dengan sanad sahih. Jadi pertama tidak orang junub yang tidak akan didekati malaikat. Yang kedua ada orang mabuk, yaitu mabuk karena minum minuman keras. Yang ketiga wa mutadammih bil khuluq, yaitu minyak wangi wanita yang dipakai untuk menarik laki-laki yang bukan mahram. Jika sampai sebagian ulama mengatakan kalau mereka meninggal dalam keadaan hina kecuali junub. Kalau junub ya tidak hina, cuman ya enggak bagus saja kan. Apalagi dia enggak wasiat, akhirnya meninggal dalam keadaan junub, belum sempat dimandikan. Itu harus mandikan 2 kali itu, mandi jenazah sama mandi junub ya. Ya kalau kita tahu jenazahnya junub. Beda kalau sama sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Handolah. Handolah ini meninggal perang Uhud dalam keadaan junub, yang memandikannya malaikat. Nah, kalau kita bisa seperti itu, nanti yang memandikan malaikat silakan. Kalau tidak bisa ya nggak usah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah isya tuh. Berapa menit lagi? 3 menit lagi.
Jadi kau tanya jawab gak cukup tentang Hanzalah tadi. Hanzalah itu pengantin baru. Jadi pengantin baru menikah, tiba-tiba selesai berhubungan badan, ada teriakan panggilan jihad. Langsung bergegas memenipkan itu perang Uhud. Di perang Uhud. Begitu di perang Uhud, tiba-tiba Hanzalah itu wafat, meninggal. Dia habis berhubungan badan dan belum sempat mandi besar. Tapi Rasulullah SAW berkata apa? Aku melihat sekarang malaikat sedang memandikannya. Jadi memandikan, mandi janabahnya sahabat Hanzalah adalah para malaikat. Tapi yang memandikan, tapi orang syahid tidak perlu dimandikan. Orang syahid haram dimandikan. Jadi begitulah dia meninggal, begitulah dia kita kafani, begitu pula dikuburkan. Orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolatkan. Baik, ini saja Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Benar dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan media kami, Radioku 88,0 FM. Semoga bisa bermanfaat untuk keluarga kita semua. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.